Hari ini saya mau sampaikan beberapa firman Tuhan yang penting. Haleluya, amin. Itu kesaksian singkat. Dan itu salah satu kenapa saudara ingat satu hal. Rasul Paulus dengan pelayanan bertahun-tahun, saudara, saya mau saudara ingat kenapa kesaksian penting. Kenapa kesaksian hidup itu penting. Kenapa kita harus selalu ingat bagaimana kita kenal Tuhan. Karena Rasul Paulus, saya bacakan di Kisah Para Rasul. Setelah dia melayani puluh tahun, dia melihat mukjizat Allah yang dahsyat, saudara. Jangan bilang di penyembuhan, dia melihat orang dibangkitkan dari mati, ya kan? Dia bahkan pernah mengunjungi surga. Dia melihat malaikat. Namun di akhir dalam pelayanan dia cuma ingat bagaimana dia lahir baru. Di hadapan Raja Agripa di pasal 26 Kisah Para Rasul, dia sekali lagi menyatakan bagaimana dia lahir baru. Sehingga dia katakan, aku tidak pernah tidak taat akan visi yang Tuhan telah berikan kepada saya. Saudara bayangkan, ada nggak kita yang boleh katakan setelah 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun menjadi Kristen, kita berani mengatakan aku tidak pernah tidak taat dengan visi yang Tuhan berikan? Saya rasa di sini masih belum ada, saudara, termasuk saya. Tetapi Rasul Paulus, sejak saat dia lahir baru, mulai saat itu dia tidak pernah tidak taat. Dia mengejar Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Dia tidak dipengaruhi oleh kekayaan yang sesampingnya. Dia tidak bisa menyimpang karena matanya fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita harus seperti itu. Kita harus seperti mempelai yang setia dan taat, mengiringi Tuhan sampai akhirnya. Amin, saudara. Memang mengikuti Tuhan ada suka dukanya, ada kesulitan, ada tantangan. Justru di dalam tantangan iman kita diuji, kesetiaan kita diuji, dan kita akan menjadi lebih kuat, lebih beriman. Haleluya. Saudara, saya mau sampaikan yang Tuhan katakan, Pak Sabar kemarin katakan, apa kira-kira Tuhan mau bicarakan kepada kita? Memang benar. Setelah saya doa, Tuhan katakan dua hal, sampaikan kepada jemaat di sini. Kualitas yang dibutuhkan untuk memenangkan peperangan rohani. Amin. Dengar, saudara. Tuhan mau dua kualitas ini untuk diberitahukan supaya saudara dan saya bisa menang di dalam peperangan rohani. Di tempat yang sukar, di tempat di mana Injil, mengabarkan Injil merupakan suatu tantangan, di situ Tuhan justru nyata di dalam pelayanan. Lebih sukar medannya, lebih nyata kemuliaannya. Saya ingat Paul Washer yang barusan saya dengar satu kesaksian Paul Washer, hamba Tuhan yang dari Amerika. Ditanyakan apa yang paling terkesan di dalam pelayanan Bapak. Dia bilang, saya waktu di Peru itu merupakan hal yang paling terkesan. Dia bilang gereja itu di atas gunung kecil, nggak terlalu besar. Di sekitarnya peperangan, banyak orang mati dan sebagainya. Makanan kurang, hidupnya susah, tetapi jemaat membaur menjadi satu. Tidak ada orang yang memikirkan dirinya sendiri, apa yang dia dapat dia bagikan. Karena dalam kesusahan itu orang menjadi satu dan dekat. Amin, saudara. Biasanya begitu. Gereja Tuhan kalau luar biasa susah, kita baru bisa menjadi satu. Baru kita bisa memaafkan, baru kita benar sayang. Kalau lagi enak semuanya berantem. Dalam kesulitan, di situ dikatakan saya merasakan itu. Dan dia tanyakan, kenapa tentara yang membunuh orang kiri kanan, kenapa nggak menyerang gereja di atas, katanya, saudara. Itu ada gereja kok nggak pernah serang, nggak pernah ke sana. Dia bilang, saya mana berani, katanya. Tentara pasukan yang begitu besar mengelilingi gereja itu. Tentara dari mana? Kalau bukan tentara surgawi yang mengelilingi jemaat. Haleluya.
Saudara, tempat lebih sulit, di situ penyataan Tuhan lebih dahsyat. Oleh sebab itu Tuhan mau sampaikan dua hal yang luar biasa. Sewaktu kita masuk di dalam medan peperangan, Tuhan menuntutkan satu kehidupan yang berbeda. Yang pertama, Tuhan menuntut kita di dalam kekudusan. Amin. Saudara, kita bisa doa, kita bisa proklamasi, kita bisa ucapkan firman, tetapi dengar baik-baik. Kalau hidup tanpa kekudusan, semua yang kita lakukan hanya sia-sia saja. Saya mau jelas kepada saudara. Saya tahu firman tidak mudah. Bukan saya mau menjatuhkan moral saudara. Saya mau menolong saudara untuk mengalami terobosan. Amin, saudara. Dengar, jangan anggap ini negatif. Tidak. Justru ini positif. Ya. Kadang obat yang terbaik adalah obat yang terpahit. Kadang pahit kita lupa. Hari ini firman nggak enak banget. Tapi jamu itu baik buat kesehatan. Amin, saudara. Saudara, saya tahu firman tentang kekudusan itu jarang sekarang disampaikan. Karena takut orang kecewa minggu depan pada nggak mau datang ke gereja. Saya mohon saudara jangan nggak datang. Saya minggu depan nggak ada di sini. Tetapi saya mau sampaikan kenapa ini penting. Sebab bertahun-tahun saya tidak mengalami terobosan. Saya tidak mengerti kenapa doa tidak ada kuasa. Kenapa menengking setan gak ada kuasa. Kenapa doa tidak dijawab. Saya katakan karena kita kurang menguduskan diri kita. Roh yang bisa membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kenapa Tuhan Yesus tidak bisa tertinggal di neraka? Kenapa kuasa maut tidak bisa mengikat dia, saudara? Bukan karena dia anak Allah, tetapi karena dia begitu kudusnya. Dia tidak ada cemarnya di dalam hidupnya. Tidak ada sesuatu yang dari neraka bisa memegang dia. Dengar, saudara. Dia turun bukan seperti orang yang berdosa. Kenapa orang dosa masuk ke neraka? Karena itu bagiannya, karena itu tabiatnya di mana dia tinggal. Tetapi Tuhan Yesus kudus. Waktu dia mati, meskipun dia turun ke neraka 3 hari, tidak ada kuasa yang bisa menahan dia, karena dia kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, tanpa kekudusan, firman Tuhan katakan tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Dengar, saudara, ini firman bukan hanya untuk bagi orang yang tidak percaya. Firman ini untuk kita yang percaya. Meskipun kita sudah selamat, meskipun kita sudah terima Tuhan Yesus, tetapi jika kita tidak menjaga kekudusan, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Dengar, karena di surga adalah tempat di mana Tuhan hidup. Amin, saudara. Bernaung di sana. Di mana-mana saudara pasti ketemu Tuhan. Dia maha hadir di surga, saudara. Nah, kalau firman Tuhan katakan tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah, nah kita di mana? Amin. Kuasa kekudusan dahsyat. Gereja mula-mula hidup begitu kudusnya. Saudara, saya pernah baca ini sejarah gereja mula-mula. Saudara, mereka beda dengan kita. Maaf, kita belum sampai 20% kehidupan mereka. Sewaktu orang dunia melihat jemaat Kristen, mereka langsung tahu ini keluarga Kristen. Gak usah ditulis aku Kristen, dicap, tato, GBI, WTC. Kenapa mereka bisa bedakan? Karena dengar, mereka hidup kudus, keluarga mereka tertib, kerjaan mereka rapi, mereka tidak malas, mereka rajin,
Mereka tidak serakah. Mereka tidak berbaur dengan hal-hal duniawi. Mereka hidup memisahkan diri untuk Tuhan. Kudus itu artinya memisahkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Waktu Tuhan katakan kuduslah karena aku kudus, berarti engkau pisahkanlah dirimu dari hal-hal yang bisa mencemarkan hidupmu, dan hiduplah seluruhnya seutuhnya untuk aku. Amin. Gampang atau susah? Gampang-gampang susah. Mungkin gak mungkin? Mungkin bukan karena kekuatan kita, karena Tuhan telah berikan Roh Kudus di dalam kita. Haleluya. Dan Dia akan memproses kita, menguduskan kita. Tetapi saya mau tanya, apakah kita mempunyai kerinduan untuk hidup kudus? Ini menjadi kunci bagi kita semua. Saudara, apa kerinduan saudara pada pagi hari ini? Apa kerinduan saudara mengikut Tuhan pagi hari ini? Saya mau saudara jangan jawab cepat-cepat, tulis, ntar pikir 1 minggu. Minggu depan kasih tahu Pak Sabar. Apakah aku ikut Tuhan karena supaya ada berkat uang? Aku ikut Tuhan karena aku cari jodoh? Aku ikut Tuhan, mungkin gak kita katakan, tapi hati kita menunjukkan sesuatu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita harus ada kerinduan untuk hidup kudus bagi Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara dan saya mau melihat suatu terobosan, saudara, yang besar di dalam hidup kita, maka saudara, kita semua harus mengerti, kuasa kekudusan itu kuasa besar. Iblis paling takut orang yang kudus. Paling takut. Dia tidak takut orang jemaat biasa, saudara. Tetapi sewaktu dia lihat ini orang hidup total bagi Tuhan, dia gemeter kakinya. Dia udah begini nih. Jangan doa, jangan doa. Sebab waktu saudara mulai berlutut dan berdoa, saudara, dia harus bye-bye. Dia nggak berani jamah, saudara. Tapi kalau saudara berdunia, sangat berdunia, iblis sama. Mereka dia berpesta pora sama saudara, dangsa-dangsa. Tapi kalau saudara katakan tidak, aku mau hidup bagi Tuhan. Amin, saudara. Maka saudara akan melihat Tuhan menyertai saudara. Lihat kehidupan Yusuf. Amin, saudara. Lihat. Iblis tahu masa depannya dahsyat. Dia akan menjadi juru selamat bagi keluarganya, bahkan dengar, juru selamat bahkan bagi orang Mesir. Dan iblis mau menjatuhkan dia pada awal, mengirim istri Potifar yang cantik, yang hot, yang seksi. Mari baring kepadaku. Saudara dengar, kalau dia jatuh dalam dosa itu, maka dia tidak akan bisa memenuhi panggilan Tuhan yang lebih tinggi. Iblis itu jahat, amin. Kita tidak mau bagiannya, amin, saudara. Katakan, aku tidak mau bagian yang iblis tawarkan, amin. Jangan, saudara. Saya mau ajarkan saudara sesuatu, bukan mau membuat saudara merasa susah. Saya mau saudara bisa menang, amin, saudara. Ada Tuhan menyertai kita. Siapa bisa melawan kita? Roh ada di dalam saudara, yang ada di dalam saudara lebih besar, lebih besar. Roh Kudus yang sama membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, dia ada. Roh yang sama ada di dalam. Masa kita kalah? Masa kita kalah? Lihat saudara di Yosua pasal 7, saudara. Saya mau sampaikan sesuatu yang begitu. Saya mau kasih lihat saudara efek dari sesuatu yang mencemarkan kita, sehingga terjadi sesuatu musibah yang seharusnya tidak terjadi. Umat Israel dipimpin Yosua masuk ke tanah perjanjian, meruntuhkan tembok Yeriko. Itu kan luar biasa ya, saudara ya.
Mukjizat Tuhan nyata. Waktu mereka serentak berseru, maka tembok Yeriko runtuh, saudara. Saudara, tembok Yeriko itu siapa yang pernah ke Israel? Gak apa-apa, yang belum pernah, lihat gambarnya saja. Haleluya. Imani. Tembok itu bukan segini, saudara. Segini, setengah ini ruangan. Bapak sudah ya? Bapak sudah lihat tembok betapa lebarnya, Pak? Lebar sekali. Saya pernah lihat, dan menurut arkeologi mereka waktu tembok itu runtuh, bukan ke dalam, keluar begini, terbuka. Dahsyat. Nah, setelah umat Israel mengalami kemenangan, masuk ke pasal 7, mulai Tuhan memimpin mereka mengalahkan yang orang-orang Kanaan ini. Salah satu mereka sampai di pasal 7, saudara. Lihat pasal 7 ayat 1. Tapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dengar, lihat ayat 2. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Dan apa yang terjadi? Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Yosua, nggak usah, kalau melawan Yeriko itu memang hampir seluruhnya. Ya, ini mah kecil desa, 2.000 orang. Kita aja, kita cukup lah. Yuk istirahat, relax. Tapi mereka terpukul kalah. Apakah mereka kurang kekuasaan? Apakah mereka tidak pandai bertempur? Mereka meremehkan. Memang sebenarnya nggak perlu banyak orang, tetapi apa yang Tuhan mengajarkan di sini, sewaktu umat Israel mencemarkan dirinya, mereka buka celah untuk iblis mengalahkan. Iblis itu jahat. Bukan semua orang Israel, iya kan? Tetapi satu saja, yang namanya Akan. Dia tiba-tiba lihat sesuatu barang yang dari Mesir, dia senang, seharusnya dibakar. Dia simpen, katanya bajunya bagus. Saudara, di dalam suatu peperangan, kadang Tuhan sangat ketat membutuhkan kehidupan kita benar. Makanya di dalam Ulangan Tuhan katakan, kuduslah sebab aku ada di tengah-tengah kemahmu. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan ada di dalam tempat kudusnya. Kita harus izinkan Tuhan bisa tinggal di dalam rumah kita. Kita jangan sampai Roh Kudus lari terbiri-biri dari kita karena kurang menyediakan tempat yang cukup baik. Bukan kaya, bukan karena kita mempunyai barang yang bagus, sofa yang bagus, Roh Kudus tinggal. Bukan, dia maunya suasana rohani yang bagus. Haleluya, beri tepuk tangan. Rumah tangga yang saling mengasihi, rumah tangga yang tidak ada ribut, perselisihan, suami istri mengasihi, anak-anak taat. Tuhan suka tinggal di rumah itu. Jangan pas masuk tegangnya bukan main. Pas masuk bisa berasa bulunya berdiri tegang. Ayah ada petasan apa tuh, bom mau meledak. Amin saudara. Rumah seperti itu, dengar, rumah suasana seperti itu dikelilingi oleh malaikat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Di situ firman Tuhan katakan, jika aku besertamu, siapa yang dapat melawan? Saudara dengar, sebab orang-orang Ai pasal ayat 5.
menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka, orang-orang Israel, dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Mereka yang berani, yang tahu akan menang mestinya, terpukul kalah, moralnya turun, saudara. Yosua menangis. Kenapa? Tuhan mulai katakan, ada satu orang yang mencemarkan dirinya, yang tidak mengikut perintahku, yang mengambil sesuatu sehingga buka celah, dan orang itu harus dihukum mati. Bagi kita nggak ada yang dihukum mati, amin saudara, karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru beda. Bedanya apa? Bedanya kita dapat pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus. Kemudian kemurahan kasih karunia Tuhan besar. Tapi jangan terlalu sering. Kita terus harus berusaha hidup kudus. Amin saudara. Itu yang pertama. Nama adalah kekudusan. Itu adalah tanda di mana saudara kita akan memperoleh kuasa yang dahsyat di dalam peperangan rohani. Dengar, ini penting sekali. Kedua yang Tuhan mau sampaikan adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, jatuhnya Lucifer karena keangkuhan. Lucifer adalah malaikat yang dekat sekali di hadapan Tuhan. Dia yang melingkupi, yang ada dekat dengan tata Allah, merasakan kemuliaan Tuhan, sangat dekat. Di dalam segala yang dia nikmati, tiba-tiba dia tinggi hati, merasakan sehebat Allah. Dan apa yang terjadi? Tinggi hati dan dia jatuh di dalam dosa. Lihat di Filipi pasal 2, saudara. Inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Setiap kita mempunyai ini tabiat yang suka meninggikan hati, termasuk saya, saudara. Tidak ada yang terkecuali. Kita lihat ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kita baca bersama, saudara. Dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertelutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kuncinya adalah, saudara, sama mengaplikasikan di dalam diri kita. Otoritas dan kuasa datang sewaktu kita mau merendahkan diri kita. Tuhan Yesus, lihat, dikatakan dia dari surga dia turun ke dunia. Dari dunia dia hidup sebagai manusia, tetap manusia yang paling sederhana, saudara. Ayahnya tukang kayu, tidak punya banyak uang, saudara. Kenapa Tuhan pilih Yusuf dan Maria nggak menjadi anak Herodes? Karena Yusuf dan Maria adalah kudus dan takut akan Tuhan. Tuhan percayakan anaknya yang paling disayang ke tangan orang yang rendah hati. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dikatakan dia hidup sampai taat mati, bahkan mati yang paling terhina, di mana semua jubahnya dikoyak, terlanjang di atas kayu salib, saudara. Jangan bilang anak Allah Tuhan Yesus. Kita aja ditelanjangi, bagaimana kita rasakan? Namun Tuhan katakan, engkau rendahkan dirimu, aku angkat setinggi-tingginya. 3 alam yang dia katakan di bawah bumi.
di bumi, di atas, 3 alam. Waktu nama Yesus disebut, mereka berlutut dan menyembah. Luar biasa, amin. Hal yang kedua yang membuat iblis tuh sampai gemetaran kalau lihat orang Kristen, yaitu orang Kristen yang rendah hati. Dia udah kebingungan kalau lihat saudara tuh selalu duduk di bawah kaki Tuhan, minta pertolongan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, selalu mengandal kekuatannya, hikmatnya. Itu iblis udah tarik-tarik rambut. Gua mau ngapain nih orang seperti ini? Karena semua kelemahan kita ditutup bungkus dengan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Di Efesus mengatakan salah satu kunci untuk sebuah gereja, suatu pertemuan bisa bersatu adalah kerendah hatian. Selalu terjadi perselisihan karena keangkuhan. Saudara, rendah hati juga menjatuhkan, yang kita melihat membuat kita menjadi satu, saling mengalah, saling menghormati. Saudara, maka Tuhan sangat berkenan dengan 2 kualitas itu, saudara. 2 lah, gak usah banyak-banyak hari ini, cukup untuk 2 tahun. Benarnya sampai mati juga kita masih belajar ini. Maaf saudara, saya sendiri tahu, sampai mati pun masih belum dapat lah istilahnya. Udah pikir kita rendah hati, nah justru waktu kita pikir kita rendah hati, kita masih belum. Saudara, jangan pernah pikir kita bisa mencapai sempurna. Tidak bisa, tidak mungkin. Justru tidak mungkin. Kita terus kita mengejar sampai kita ketemu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, saya berikan 2 kunci ini, merupakan kunci yang dahsyat. Jika seseorang memiliki 2 kualitas ini yang benar-benar diperhatikan di dalam kehidupan rohaninya, saudara pasti lihat kehidupan orang itu akan mengalami terobosan demi terobosan demi terobosan demi terobosan. 2, saudara akan melihat doa saudara dijawab. Kata-kata saudara menembus langit, saudara. Saudara, istri saya pernah dikasih visi, sudah di mana doa-doa orang tuh pas keluar dari mulut jatuh ke lantai, saudara. Saya terkejut waktu penglihatan itu diberitahukan. Apa yang Tuhan nyatakan? Bahwa doa itu nggak ada kuasa sama sekali. Kenapa doa bisa nggak ada kuasa? Karena hidup yang tidak kudus memisahkan diri kepada Tuhan. Saya mau sampaikan ini kenapa? Sebab kalau kita mau melihat doa kita diurapi dengan kuasa seperti Samuel, apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa nubuatannya tidak jatuh ke tanah. Nubuatannya itu dia bilang tidak ada yang tidak digenapi, istilahnya. Kenapa Tuhan begitu hormati dia? Karena dia menguduskan dirinya, hidup di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Takut akan Tuhan, setia akan Tuhan. Maka kalau dia doa apapun Tuhan jawab. Saya terkesan dengan orang-orang seperti itu, saudara. Elia panggil api turun. Kita minta korek api nggak dapat, panggil api turun. Kenapa orang bisa seperti itu? Karena mereka mengabdi penuh kepada Tuhan. Saya percaya, saya mau saudara catat, kita semua belum mencapainya. Amin saudara, nggak apa-apa, termasuk saya. Meskipun saya bawa firman, waduh, saya bilang saya masih banyak harus belajar. Tetapi paling sedikit firman ini memberikan kita arah kemana rohani kita harus pergi. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Berarti saudara tahu, wah ini yang gua harus tempuh, ini yang harus gua cari-cari. Amin saudara. Daripada saudara bingung, apa ya gua jadi Kristen? Saya kasih tahu ini. Aduh susah amat, justru susah enak kan? Supaya kita bisa ada tujuan yang jauh. Amin saudara. Deket-deket, nah udah sebentar udah sampai. Ini yang jauh, ini yang susah. Tapi ini adalah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin.